Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai untuk Anda semua. Santo Paulus dalam surat kepada umat di Korintus mengingatkan kepada kita bahwa ragi kebaikan ataupun ragi kejahatan itu sama dahsyatnya dalam mempengaruhi hidup kita. Mengawali hidup kita dengan kebaikan, itu akan menjadikan hidup kita dipengaruhi seluruhnya dengan kebaikan. Tetapi mengawali hidup kita dengan sedikit keburukan saja, itu akan menyebabkan seluruh hidup kita akan dipengaruhi oleh keburukan. Maka Santo Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan?" Maka kalau kita berpesta, mari kita berpesta dengan kebaikan, berpesta dengan kemurnian, berpesta dengan kebenaran. Jangan berpesta dengan keburukan. Dan itulah yang kemudian mendasari kita untuk memahami Injil hari ini. Lewat Santo Lukas dikisahkan Yesus masuk ke rumah ibadat dan di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Apa yang terjadi di dalam rumah ibadat itu? Ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau Yesus membuat kesalahan, menyembuhkan orang pada hari Sabat sehingga dapat mempersalahkannya. Jadi rupanya ada ragi keburukan dengan mengamat-amati. Ada ragi kebohongan hadir bukan untuk ibadat, tetapi diselingi dengan mengamat-amati keburukan orang. Namun kemudian Yesus mengingatkan kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tetap diam. Maka di situ ada 3 ragi keburukan. Pertama adalah ragi kelicikan dengan mengamat-amati. Ragi yang kedua adalah ragi bungkam atas kebenaran. Mana yang sebetulnya diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat. Dan kemudian kedua ragi itu tumbuh menjadi ragi kemarahan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kemudian keluar dan merencanakan kejahatan terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan meluaplah mereka dengan amarah. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Bagaimana Santo Lukas begitu indah untuk melukiskan sedikit kelicikan, bungkam terhadap kebenaran, kemudian meluap dalam bentuk kemarahan. Sedikit saja ragi keburukan akan menumbuhkan kejahatan yang begitu besar. Maka kiranya gereja mengajak kita untuk pertama, jangan menyepelekan hal-hal buruk yang kita anggap biasa. Mengamati kejelekan orang, membuli orang lain, membalas kejengkelan dengan membuli. Kelihatannya biasa, tetapi jangan lupa, itu akan menjadi ragi yang akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Gereja mengajak kita untuk tidak menyepelekan memuji orang. Jangan menyepelekan meneguhkan orang. Jangan menganggap sepele memberi semangat. Karena itu adalah ragi yang baik dan suatu ketika akan meluap, akan menumbuhkan orang, akan membuat orang berbahagia, akan mengubah hidup orang dengan yang namanya hal-hal sederhana, memuji,
meneguhkan, memberi semangat. Mari kita membangun gereja yang saling meneguhkan.